Muslim harus memiliki motivasi. Jadi di awal ini kita harus memberikan motivasi bahwasanya kita berangkat sholat subuh, kemudian ada kajian apapun itu, ya harus ada motivasi bahwasanya kita ini sedang jihad di jalan Allah. Maka dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya dalam terjemahannya, seseorang yang keluar untuk menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji, hingga dia kembali. Maka orang-orang yang berjihad, berperang Palestina atau negara lain, ya mereka berjihad untuk menegakkan kalimat Allah dengan pedang mereka. Adapun kita menegakkan kalimat Allah dengan ilmu. Jadi kita sama-sama orang-orang, termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang dimana jika seorang itu meninggal, maka dalam hadis orang yang meninggal di jalan Allah akan mendapatkan privilege, benefit. Di antaranya adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Kecuali hutang kepada manusia. Ya, hutang kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengampuninya. Maka seseorang yang wafat karena jalan Allah akan menunggu di pintu surga hingga orang yang memiliki hutang kepadanya atau dia punya hutang pada seorang, hingga nanti di akhirat dihukumi atau diikhlaskan oleh orang tersebut. Baik. Adapun pertemuan 2 pekan yang lalu kita membahas tentang riba karena waktunya cepat sekali ya. Masya Allah. Untuk sedikit kita mereview, mengulangi bahwasanya riba secara bahasa artinya sebuah penambahan. Adapun secara istilah adalah ziyadatun fi asya makhsusah. Penambahan dalam beberapa macam-macam yang khusus. Jadi riba secara hakikat itu ada 2. Ya, pembagian riba yaitu riba ad-duyun, riba hutang. Riba hutang ini adalah riba yang sering kita kenal, riba yang populer. Artinya jika kita tidak mampu membayar di waktu yang kita tentukan, sudah kita tentukan, maka ada penambahan di sana. Ini disebut riba duyun. Dan riba duyun ini nggak ada khilaf. Artinya sepakat ulama dari zaman Nabi Muhammad hingga sekarang bahwasanya riba duyun ini adalah haram. Yang kedua adalah riba al-bai'. Ini riba yang disebutkan dalam hadis Nabi. Az-zahab bil-zahab, emas dengan emas. Al-fiddah wal-fiddah, perak dengan perak, ila akhiri. Ada 6 macam. Ini dalam hadis ini ya ada 6 macam. Kalau nanti kita bahas lebih dalam lagi, illah atau sebab kenapa itu diharamkan, ya. Nanti akan ada masuk di situ jenis. Apakah jenisnya ini karena dia disebut mata uang? Atau di sini 2, yang kedua adalah jenisnya karena sesuatu yang dimakan, atau kita sebut bahasa yang sekarang ada sebuah bahan pokok. Dimana ketika ada sebuah transaksi jenisnya sama, ilahnya sama, maka transaksi tersebut harus apa? Harus sama dan harus di dalam satu waktu. Taqabud wa tamathul. Artinya ketika seseorang membeli atau menjual emas 100 gram, ya, kemudian dia ingin menukar dengan emas juga, harus dengan 100 gram. Ustaz, kok ditukar? Iya, karena emas itu ada yang bersifat kham, sudah di emas lo yang sudah sudah dipanaskan, sudah dibuat jadi emas, sudah dibuat kalung dan yang lainnya, atau yang bersifat kham, dia masih asli emas. Ya, dia masih asli emas. Maka dari segi atau jenis apapun emas, ketika dilakukan transaksi, maka harus taqabud, harus saat itu juga. Nggak boleh, ini saya tukar 100 gram emas, nanti kamu ambil emas yang asli, yang belum dirubah, belum dipanaskan, ba'da zuhur, ya itu tidak boleh. Itu harus saat itu juga. Dan juga harus mutamathil, harus sama, 100 gram dengan 100 gram. Kalau dulu di zaman Nabi itu kurma. Saya punya kurma ajwa. Di sana punya kurma sukari. Tukar, biasanya kalau kurma ajwa lebih mahal. Ya. Kurma ajwanya 100 kilo, kurma sukarinya 200 kilo. Dilakukan di waktu yang sama. Boleh atau tidak?
Tidak boleh. Kenapa? Karena jenis dan ilahnya sama. Apa jenisnya? Dia termasuk makanan. Ya, kalau zaman Nabi dia semua bahan pokok. Karena dari zaman Nabi kurma termasuk seperti beras di zaman kita. Kemudian yang kedua, ilahnya sama dan jenisnya sama. Oleh sebab itu, dalam kondisi ini kita tidak boleh melakukan transaksi di beda tempat atau berbeda takarannya. Berbeda dengan membeli emas atau membeli kurma dengan emas. Kurmanya 100 kilo, emasnya hanya 2 kilo. Ini boleh atau tidak? Kurmanya 100 kilo, emasnya 10 kilo. Boleh atau tidak? Boleh, dengan satu syarat. Apa? Harus taqabud. Harus saat itu juga dilakukan transaksinya. Maka nanti di dalam masalah fikih kontemporer, masalah menukar uang dengan transfer, artinya uang dengan uang, misalnya kita punya uang 100.000 menukar dengan rejehan dengan transfer misalnya. Kalau sekarang masalah kontemporer itu namanya kurs diganti, misalnya saya mau nuker uang 100 real dengan berapa rupiah, tapi saya kasih kamu 100 real, kamu kirim ke saya transfer ke Bank Indonesia. Misalnya kalau 1 real sekarang 4.000, berarti kamu kirim ke saya 400.000. Dikasih uang 100 real, namun transfernya nanti, nggak langsung. Nah, ini apakah ini termasuk tidak? Insya Allah kita akan bahas. Paling tidak ini adalah gambaran macam-macam riba. Jadi riba secara umum, walaupun yang akan kita bahas nanti riba al-buyu' dahulu. Kenapa? Karena sebenarnya fikih muamalah ini dimulai dari al-bai', ya. Kenapa saya mulai dari riba al-buyu'? Agar pembahasannya mutasalsil, berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedikit mereview lagi bahwasanya kemarin bahwasanya riba itu memiliki ancaman atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin saya sebutkan hanya sedikit, namun kalau kita dalami lagi ada banyak, ya, dari Al-Qur'an dan hadis menyebutkan bahayanya dari riba ini. Pertama adalah at-taqabud, gila. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba tidaklah dia memakan harta riba tersebut seakan-akan dia orang yang gila atau tersihir oleh syaitan. Karena kenapa? Orang yang memakan riba dia tidak akan merasa puas. Ketika sudah memakan riba, dia akan merasa ingin lagi dan ingin lagi, seakan-akan dia tersihir. Yang kedua adalah al-hab, yaitu diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu fa'lamu biharbin min Allah. Jika kamu tidak tinggalkan riba itu, maka siap-siaplah Allah akan berperang kepadamu. Kata perang di sini maksudnya adalah apa? Az-zihab. Allah akan hilangkan keberkahan di dalam hartanya. Dan hadis yang lain yang belum saya sebutkan di pertemuan kemarin adalah hadis ini memang diperselisihkan dengan ulama dalam kesahihannya. Riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, yang artinya bahwasannya seseorang yang memakan riba dipercontohkan seperti dia menzinai ibunya sendiri. Di sini percontohan atau perkiasan di sini menyebutkan bahwasannya besarnya dosa riba tersebut. Atau dalam riwayat Imam Abi Daud menyebutkan bahwasanya orang yang memakan riba, yang mewakilkan riba, yang menulis riba, dan yang berhubungan dengan riba, semuanya sama-sama kekal di dalam neraka. Dalam ayat Al-Quran, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang tetap melakukan transaksi riba tersebut, fa ulaika ashabun nar, maka dia termasuk orang-orang yang kekal atau orang-orang penghuni surga. Hum fiha khalidun, dia kekal di dalamnya. Maka kita lanjutkan pembahasan setelah kita mengetahui pengertian dan juga mengerti urgensi mengapa kita harus meninggalkan riba. Dan tambahan maklumat dari saya, bahwasanya Ustaz, kenapa kita mempelajari sebuah keburukan, maksiat, haram? Maka kita dapatkan ungkapan dari beberapa ulama, ta'allamna syarra la lisyarr. Kita mempelajari sebuah keburukan bukan karena buruknya itu, buruknya tersebut. Artinya burukan di sini maksudnya bisa kemaksiatan atau keharaman. Kita mempelajari sesuatu yang haram bukan karena keharamannya. Untuk apa? Ditawakki, agar kita menghindari
transaksi atau amalia yang haram tersebut. Karena beberapa ulama menyebutkan, menambahkan, man lam yufarriq al khaira minasyarr waqa'a fihi. Barang siapa yang tidak tahu keburukan atau tidak bisa membedakan keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan. Kita mempelajari keburukan, di sini saya menyebutkan keburukan sifatnya umum, suatu maksiatan haram, bukan karena kita ingin melakukannya, tapi apa? Litawaqi, agar kita menghindarinya. Ketika seorang mengetahui perbedaan haram, halal, maka dia bisa menghindari mana yang haram dan bisa mengerjakan mana yang halal. Tapi seorang tidak mempelajari, mengetahui sesuatu yang haram, maka suka atau tidak suka dia akan terjerumus di dalamnya. Jamaah hadirin Masjid Baitur Rahim hafizakumullah. Maka selanjutnya akan kita bahas adalah riba al-buyu. Riba yang hadisnya populer, namun dari kita kurang dikenal. Ya, yang pertama adalah macam-macam riba al-buyu, yaitu riba al-fadl. Riba al-fadl. Fadl ini dalam bahasa Arab sama seperti kata riba. Fadl artinya az-ziyadah. Az-ziyadah, penambahan. Dalam pengertiannya adalah bai'u syai'in minal amwali ar-ribawiyah bi jinsihi mutafadilan. Menjual beli atau melakukan transaksi jual beli yang sama jenisnya. Jenisnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam. Ini jenisnya sama. Mutafadilan, yang berbeda takaran beratnya. 100 kilo kurma ajwa dengan 200 kilo kurma sukari. Dia jenisnya sama dan takarannya berbeda. Maka barang siapa yang bertransaksi dengan transaksi seperti itu, maka kita sebut dia bertransaksi namanya riba al-fadl. Dan ini riba yang diharamkan. Ya, perhatikan definisinya. Bai'u syai'in, menjual beli al-amwal ar-ribawiyah. Ya, nanti amwal ribawiyah kita bahas di hadisnya, yaitu harta-harta ribawi. Adapun harta-harta ribawi ini yang disebutkan Nabi hanya 6. Nanti akan kita bahas. Sini ada perbedaan ulama. Apakah al-amwal ar-ribawiyah mahsuratun fi hadhihi asid amla? Apakah harta-harta riba hanya mencakup 6 jenis yang disebutkan oleh Nabi saja? Yaitu apa? Emas, perak, albur. Bur ini gandum, syair sebenarnya gandum juga. Kalau kita tahu gandum yang, kalau bur ini gandum yang belum dibuka. Ya, kalau punya yang mungkin punya pengetahuan, punya pengalaman, jadi gandumnya masih tertutup oleh batangnya, disebut bur. Kalau syair, dia gandumnya sudah dibuka kulitnya dari cangkangnya. Kemudian garam. Kemudian tamar bitamar, kurma dengan kurma. Saya ulangi lagi, emas, perak, gandum. Di Indonesia nyebutnya syair, karena syair dalam bahasa Indonesia artinya juga gandum. Bedanya gandum albur ini masih dengan kulitnya. Adapun syair dia sudah dibuka ke kulitnya. Ya, syair, kemudian gandum yang kedua, kemudian kurma, yang terakhir adalah garam. Dan 6. Ulama berbeda pendapat dalam apakah hanya 6 jenis ini saja yang dimana ketika kita lakukan transaksi jenisnya sama, harus takarannya misalnya 100 kilo dengan 100 kilo harus sama atau tidak. Ulama berbeda pendapat. Adapun yang rajih, yang mendekati kebenaran, bahwasanya yang benar adalah 6 yang disebutkan Nabi ini kharaja makhrajal ghalib. Artinya Nabi menyebutkan di sini karena pada saat itu 6 harta tersebut yang sering digunakan pada saat zaman Nabi untuk dilakukan transaksi. Emas dan perak dikiaskan, menurut pendapat yang kedua yang bisa dikiaskan adalah mutlaqus samaniyah.
sesuatu yang dianggap harta atau ditakdirkan, dianggap uang, dinilai sebagai mata uang, contohnya rupiah, contohnya mata uang rial, atau mata uang Malaysia, atau mata uang Mesir, Jenai, dan lain-lain. Maka walaupun mata uang ini tidak disebut dalam hadis lagi, namun ini dikiaskan karena ilahnya sama. Apa? Mutlaqut tsamaniyah. Pada zaman dulu emas dijadikan sebuah nilai. Maka di zaman kita sekarang mata uang disebut atau barang tersebut memiliki apa? Nilai juga. Kemudian gandum, syair, kurma, dan garam ini dikiaskan sebagai apa? Barang harga pokok atau makanan pokok yang bisa disimpan lama. Ya, walaupun di sini ada perbedaan ulama lagi, karena kalau saya sebutkan lagi ada sekitar 6. Kita mengambil pendapat mayoritas jumhur. Maka segala sesuatu bentuk makanan yang tidak disebutkan oleh Nabi, ya, dan makanan tersebut termasuk makanan pokok yang bisa disimpan lama. Maka contohnya apa? Beras. Apa lagi? Ke Indonesia, jagung. Apa lagi? Kacang dan lain-lain. Ya. Jika kita memegang pendapat ini dan kemudian bertransaksi jagung yang bagus kita beli dengan jagung yang jelek, ukurannya harus tetap sama dan di waktu yang sama. Tidak boleh di waktu yang berbeda dengan ukuran yang berbeda. Karena biasanya ya, orang menjual sesuatu jenis yang sama dengan takar yang berbeda itu karena apa? Karena kualitas yang baik dan kualitas yang buruk. Ini tidak boleh. Ini disebut riba apa, Pak? Riba fadl. Riba fadl. Ya, kita bahas secara pengertian dulu, kemudian kita akan turun secara detail. Saya ulangi lagi, riba fadl adalah jenis yang pertama dalam riba al-buyu, riba dalam konteks jual beli, bukan riba duyun yang kita sering kenal. Kalau kamu misalnya nggak bayar di waktu yang sudah kita tentukan, kamu harus tambah. Atau misalnya kita punya hutang 100 juta, batas waktunya misalnya sampai akhir Juni. Saya mau bayar di awal Juni, tapi dikurangi ya hutang saya. Nah, itu beda lagi. Namanya riba ad-duyun. Adapun yang kita bahas pertama ini adalah riba yang berhubungan tentang transaksi jual beli, ya, yang ada di hadis Nabi yang tadi saya sebutkan. Al-dhahab bil-dhahab, emas dengan emas, al-fiddah bil-fiddah, perak dengan perak, al-bur bil-bur, gandum dengan gandum, asy-syair bil-syair, syair dengan syair, at-tamru bil-tamr, kurma dengan kurma, dan terakhir al-milhu bil-milhi, garam dengan garam. Ya, dan biyadin, harus pada waktu yang sama. Baik, maka di sini contohnya, misaluhu ka'an yabi'a sa'an min bur, seperti seorang yang menjual sa' dari gandum. Sa' itu ukuran zaman Nabi. Kalau kita sebut, mungkin kita sebut 1 kilo dari gandum, biso'ain, dengan 2 kilo gandum yang kualitasnya lebih rendah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Apakah gandum termasuk jenis harta ribawi? Jenis harta riba? Iya. Jenisnya sama. Maka apa konsekuensinya kalau jenisnya sama? Konsekuensinya harus ya dan biyadin, harus saat itu juga. Dan kedua apa? Mutamathil, harus takarannya sama. Berbeda dengan kalau jenisnya berbeda. Emas dengan kurma. Emas termasuk harta riba atau tidak? Termasuk. Kurma termasuk atau tidak? Masuk. Kalau saya beli kurma 100 kilo dengan 2 kilogram emas, boleh atau tidak? Kan beda Pak ukurannya, takarannya. Boleh. Kenapa kok boleh? Karena ilahnya berbeda. Ilahnya berbeda. Tapi syarat harus saat itu juga, itu wajib. Artinya nggak boleh Bapak membeli kurma, saya kasih Bapak 2 kilogram emas, nanti kirim kurma ke saya sore. Itu tidak boleh.
Berbeda dengan bapak membeli mobil dengan rumah. Saya beli rumah kamu dengan mobil saya. Riba atau tidak? Satu rumah dengan satu mobil. Atau dua mobil biar lebih tergambar lagi. Saya beli rumah kamu dengan dua mobil saya. Riba atau tidak? Kenapa? Karena riba dan rumah tidak termasuk harta riba. Saya ambil mobil kamu yang kamu jual untuk beli rumah saya 2 tahun lagi. Boleh atau tidak? Boleh. Karena bukan termasuk harta riba. Ya, bukan termasuk harta riba, maka konsekuensi harus tunai. Konsekuensi harus takarannya sama, tidak berlaku. Ya, ini agak berat sedikit. Saya ulangi lagi. Jika seseorang membeli 100 gram emas dengan 110 gram emas, boleh atau tidak? 100 gram emas dengan 110 gram emas. Tidak boleh. Kenapa? Apa penyebab tidak bolehnya? Karena takarannya berbeda. Takarannya berbeda. Baik. Saya membeli 100 gram emas dengan 100 gram emas, tapi diserahkan emasnya 2 hari kemudian. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena ilahnya atau penyebab diharamkannya sama, yaitu emas, yaitu termasuk memiliki nilai. Yang kedua adalah dia jenisnya sama. Maka pada saat itu harus tunai saat itu juga, dan juga harus sama ukurannya. Maka ketika tadi yang saya sebutkan satu sok gandum atau 1 kilo gandum dengan 2 kilo gandum tidak boleh karena termasuk riba fadl, yaitu jenisnya sama namun ukurannya takarannya berbeda. Ya, maka sababut tafawud fil bai'ah kita sebutkan setelah istiqra, setelah dirasahkan bahwasanya penyebab orang melakukan transaksi jual beli yang riba fadl tersebut adalah al-jaudah war rada'ah, kualitas baik dan buruknya. Kadang kurmanya kering dengan kurma ajwa. Kemudian saya beli kamu kurmanya, ya kurma kamu yang kering yang kualitas buruk, 100 kilo saya kasih kurma ajwa 10 kilo. Ini tidak boleh, dilarang oleh syariat karena jenis ilahnya sama. Jenis dan ilahnya sama. Adapun hukumnya di sini ada khilafun yasir, ada perbedaan yang ringan. Ya, walaupun di sini pendapat yang menyelisihi sudah kembali menghukumi bahwasanya riba fadl ini haram. Itu pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau di zaman Nabi ketika ditanyakan riba apa saja yang haram. Riba yang haram adalah riba nasiah saja. Yang akan kita bahas setelah ini. Ya, macam-macam riba buyut itu ada 2, riba fadl yang kita bahas sekarang dengan riba nasiah. Perkataan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwasanya riba fadl itu bukan termasuk riba. Ya. Maka ketika beliau tahu ya di dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la riba illa fil nasiyah. Berkata Imam Ibnu Abbas atau sahabat Nabi, tidak ada riba kecuali riba nasiah. Faraja'ahu ba'du sahabati bidzalik fataraja'a an qawlihi. Maka ketika disebutkan bahwasanya Nabi telah mengharamkan juga riba fadl, maka Ibnu Abbas menyebutkan riba itu ada 2, riba nasiah wa riba fadl. Artinya di dalam syariat kita ada disebut nasakh. Apa itu nasakh? Merubah sebuah hukum syar'i, diangkat hukumnya, diganti dengan hukum yang lain. Soal Al-Baqarah, ma nansakh min ayatin au nunsiya minha na'ti bi khairi minha au mithliha. Artinya dalam syariat itu dalam syariat kita terdapat hukum syariat nasakh. Seperti misalnya dulu di zaman Nabi hukumnya seseorang anak dihukumi sebagai anak susuan harus disusui oleh ibu susuannya 10 kali mengenyangkan. Ya, jadi misalnya ketika ada seorang anak, misalnya orang tuanya meninggal, ibunya, kemudian disusui oleh ibu yang lain. Anak tersebut dianggap anak susuan, ya. Artinya anak kandung dari ibu tersebut tidak boleh menikahi anak yang disusuinya. Ya.
Maka terdapat hukum syar'i tersebut. Dulu zaman Nabi harus 10 kali susuan. Kemudian diangkat hukumnya menjadi 5 kali susuan. Sama seperti yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Seseorang wanita yang tinggal wafat, cerai wafat oleh suaminya, berapa iddahnya? 1 tahun. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan mata'an ilal haul. Dulu iddahnya 1 tahun. Diangkat hukumnya, artinya hukum ini nggak berlaku lagi. Dengan ayat yang lain, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Dia beriddah berapa? 4 bulan 10 hari. Jadi dalam syariat kita ada namanya hukum nasakh. Nah, di sini ya, dalam riba fadl ini awalnya riba fadl dibolehkan. Seperti khamar, ya. Riba fadl dibolehkan, kemudian diharamkan. Ya. Maka ulama atau para jami' al-muslimin sepakat bahwa riba fadl yang saya sebutkan menjual sesuatu yang sama jenisnya, yang beda takarannya atau berbeda takarannya, maka disebut riba fadl. Riba termasuk riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hukumannya sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Macam yang kedua dari macam-macam riba al-buyu, riba jual beli adalah riba an-nasi'ah. Nasi'ah ini dalam bahasa Arab artinya at-ta'khir, mengakhirkan. Mengakhirkan. Riba nasi'ah ini bisa disebut riba duyun juga. Riba ad-duyun artinya mengakhirkan sesuatu dan bertambah. Namun riba nasi'ah yang populer dalam hadis Nabi, yang sering difahami, yang salah difahami, adalah menjual sesuatu yang sama jenisnya tapi beda ilahnya, namun tidak tunai. Sama jenisnya, beda ilahnya, namun tidak tunai. Paham ya? Jenisnya sama. Misalnya dia sama-sama jenis harta-harta riba. Uang dengan beras. Uang dengan beras. Kalau uang disebut as-samaniyah, memiliki nilai mata uang. Adapun beras adalah bahan pokok. Jenisnya sama, yaitu apa? Sama-sama harta ribawi. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Saya masih bingung ini. Terus ilahnya apakah sama atau tidak? Beda. Kalau emas, ilahnya itu adalah sebab diharamkannya. Ilahnya adalah mata uang, sedangkan beras ilahnya apa? Bahan pokok. Jenisnya sama. Apa jenisnya? Dia sama-sama harta riba. Namun ilahnya berbeda. Yang satu bernilai mata uang, bernilai, yang satu adalah makanan pokok. Maka jika bersama jenisnya, beda ilahnya, apakah boleh dilakukan transaksi? Saya beli beras kamu 10 kilo dengan 200.000. Boleh atau tidak? Apa syaratnya? Harus tunai. Tidak boleh tidak tunai. Artinya harus saat itu juga diserahkan uangnya. Ini namanya riba an-nasi'ah. Jika misalnya saya beli beras kamu, saya ambil berasnya, uangnya nanti 3 hari kemudian, maka dia termasuk dalam transaksi riba nasi'ah. Riba apa? Riba nasi'ah. Ini pengertian riba nasi'ah yang pertama. Riba nasi'ah yang kedua juga disebut dalam riba ad-duyun, riba hutang pihutang. Artinya ketika seseorang misalnya menyebutkan sahibul mal, orang yang memiliki uang, idza jaa waqtu sadaq, ketika waktu telah datang waktu pembayaran, waktu harus ditunaikan hutangnya, imma an taqdi atau imma an turbi. Kamu bayar sekarang hutangnya karena sudah masuk waktunya, atau kamu tambahkan. Kalimat imma an taqdi wa imma an turbi ini adalah kalimat riba nasi'ah. Misal seorang memiliki hutang kepada seorang 100 juta misalnya.
dengan batas waktu hingga sekarang tanggal 22 Juni, 23 Juni. Sudah masuk 23 Juni, pemilik hutang bilang, bayar sekarang hutang kamu 1 juta atau kamu tambah hutang kamu menjadi 110 juta misalnya. Maka akad tersebut disebut riba nasiah juga. Karena di situ ada terdapat apa? At-takhir. Terdapat apa? Pengakhiran. Ya, semoga bisa difahami. Maka adapun riba nasiah ini hukumnya adalah ittafaqal ulama. Ulama bersepakat atas keharamannya. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwasanya riba nasiah ini halal. Namun disayangkan di zaman kita banyak transaksi-transaksi yang apa? Melakukan transaksi riba nasiah. Adapun yang permasalahan yang saya sebutkan sebelumnya, masalah kontemporer, misalnya saya punya uang 1 juta, waktunya 23 Juni, saya mau bayarnya 1 Juni, tapi saya minta dikurangi hutang saya. Ini boleh atau tidak? Ulama berbeda pendapat, yang rajih wallahu a'lam itu boleh. Karena di sini masuk as-sulh, bukan masuk riba. Jadi as-sulh ini adalah mengurangi jatah atau mengurangi hutang dengan kesepakatan bersama, yaitu harus ada syarat ridho dari orang yang memberikan hutang. Karena juga dalam hadis Nabi dalam perang Ahzab bahwasanya kalau kita tahu dari sirah Nabawi bahwasanya orang Yahudi Bani Nadir adalah penyebab bisa masuknya kaum Quraisy ke Madinah. Maka setelah perang Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin, Nabi meminta kepada kaum muslimin untuk mengusir Yahudi Bani Nadir, diusir dari Madinah, karena mereka penyebab orang kafir Quraisy bisa masuk dari tanahnya Bani Nadir. Di Madinah itu kalau kita buat lingkaran, di belakang itu ada pemukiman orang Yahudi. Pemukiman orang Yahudi. Nah, menyebab Bani Nadir ini bekerja sama oleh kafir Quraisy bisa masuk. Alhamdulillah, Allah menangkan. Kemudian Bani Nadir diminta untuk keluar oleh Rasulullah. Namun mereka berkata, ya Rasulullah, kami masih memiliki hutang. Namun hutang kami belum sampai waktunya. Maka Nabi mengucapkan, du'u wa ta'ajjalu. Kamu, bahasa kita, cepatkan bayarnya, waktunya tidak usah sesuai dengan waktunya, nanti akan dikurangi hutangnya yang saya sebutkan. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya riba an-nasiah ini adalah riba yang menjual sesuatu yang sama jenisnya, beda ilahnya, namun dengan apa? Tidak tunai. Ada pengakhiran dari transaksi tersebut. Ya, maka dari macam-macam riba yang dua tadi, kita ulangi lagi, macam-macam riba jual beli ada dua, riba fadl dan riba nasiah. Dua-duanya sama-sama haram. Adapun riba fadl menjual sesuatu yang sama jenis dan sama ilahnya dengan takaran yang lebih banyak. Ustadz, kalau misalnya takaran yang lebih banyak tapi tunai, haram atau tidak? Kalau riba fadl, ya, menjual sesuatu yang sama, yang beda takarannya tapi tunai, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, maka ketika di riba fadl nggak disebut tunai atau tidaknya. Kenapa? Karena dengan berbeda takarannya saja sudah tidak boleh. Tunai tidak tunai nggak jadi masalah. Mau dia tunai bayar 100 emas, misalnya emas jadul dengan 150 emas sekarang, misalnya. Tunai saat ini juga kita transaksi di sini langsung saat ini juga. Dia tunai, boleh dong? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena jenisnya, ilahnya sama. Adapun riba nasiah, jenisnya sama, ilahnya berbeda, namun ada ta'khir, tidak tunai. Maka ta'khir ini diperselisihkan. Tapi apakah kalau takarannya berbeda menjadi masalah dalam riba nasiah? Saya tanya lagi, riba yang macam yang kedua, yaitu riba nasiah. Membeli 100 gram emas dengan 200 kilo beras, takarannya berbeda, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Jadi ketika riba nasiah tidak perlu dihiraukan beratnya, tapi yang perlu diperhatikan apa? Tunai atau tidaknya.
Jadi ketika kita transaksi harta ribawi, ketika nasiah harus dibayar secara tunai. Kita cepat saja, kita bahas dua pembahasan. Adapun hikmah dari pengharaman riba, yang pertama, listimali ala dhulmi wa akli amwalin nasi bil batil, karena tercakupnya dalam akad riba tersebut adalah kezaliman dan memakan harta manusia dengan batil. Jelas ya, membeli 110 emas dengan 100 emas, ya, nah itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah inqita'ul ma'ruf bainan nas, akan memutuskan rasa kasih sayang, rasa kebaikan antara manusia. Ya. Wa dzalika fil qardil hasan. Karena dalam syariat kita menganjurkan bahwasanya kita harus memberikan hutang atau membantu saudara kita ya yang meminta hutang. Syariat kita bukan mewajibkan tapi menyuruh, ya, menyuruh, memotivasi sebagai orang muslimin untuk memberikan hutang bagi saudara muslim kita yang membutuhkan. Ketika ada riba, ya, maka al-qardil hasan itu tidak ada. Qardil hasan adalah menghutangkan saudara kita tanpa ada tambahan. Kemudian ketika saudara kita tidak mampu bayar, kita boleh tambahkan waktunya. Wa ikana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ketika ada saudara muslim kita yang ketika waktu pembayaran tidak bisa dibayar, maka kita bisa kasih waktu tambahan. Itu namanya al-qardul hasan, penghutangan atau hutang pihutang yang dianjurkan oleh agama Islam. Yang inti dari qardul hasan adalah membantu saudara kita, tidak ada tambahan. Kemudian kalau dia tidak mampu bayar, kita kasih waktu tambahan. Ini adalah qardul hasan, hutang piutang yang dianjurkan oleh agama Islam. Adapun riba yang tadi, ya, ketika ada transaksi riba, qardul hasan akan hilang. Hutang piutang yang dianjurkan oleh Islam itu akan hilang. Dengan kita memberikan hutang, kita akan dapat untung. Dengan kita hutang piutang, kita hubungan mungkin dengan orang yang menghutang, dengan orang yang dihutang akan renggang dan seterusnya. Maka di antara hikmah diharapkan dari riba adalah inqita'ul ma'ruf bainan nas, akan terputusnya hubungan baik antara manusia. Yang ketiga adalah al-murabi yaghlibu ala tabi'i asyaf. Orang yang memberikan riba akan memiliki tabiat orang yang pelit, wal kaf anil ma'ruf, gak mau berbuat kebaikan. Ini tabiatnya. Wal ihsan ilan nas, dan dia akan tidak mau berbuat baik kepada manusia. Karena dipikirnya dia adalah saya ingin ambil untung, penambahan. Wala takadu tajidu ayat, dan kita tidak temukan ayat dalam Al-Quran disebutkan riba, setelahnya Allah akan menyebutkan ihsan, berbuat baik. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghilangkan keberkahan dalam akad riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah akan menambahkan seseorang dalam bersedekah. Jadi Allah menyebutkan ayat riba setelah kalimat riba, ayat sedekah atau ayat tentang kebaikan, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya riba ini adalah pemutus kebaikan. Orang yang melakukan riba akan memiliki sebuah tabiat tidak mau berbuat baik, akan memiliki tabiat pelit dan seterusnya. Ya, cukup itu. Karena saya satu lagi, yang perlu kita ketahui sekarang adalah bahwasanya banyak dari kita yang salah pemahaman antara perbedaan antara riba dan jual beli, ya, karena ini termasuk riba jahiliyah. Karena Allah bilang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ya. Allah menyebutkan dan Allah halalkan riba dan mengharamkan, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dalam kasus ini banyak orang yang berpahaman, kalau saya punya mobil harganya 100 juta, saya jual 120 juta, itu sama saja dengan saya hutang ke kamu 100 juta tapi balikin 120 juta. Sama-sama nggak? Sama-sama 120 juta bentuknya? Saya ulangi lagi. Contohnya misalnya, idza syara syakhsun syatan bi alfriyal. Misalnya seseorang membeli mobil, kita sebut 100 juta. Kemudian dia jual lagi, dia membeli mobil berapa Pak? 100 juta. Dia jual lagi 110 juta atau 120 juta. Dia untung berapa Pak? 20 juta. Kemudian ada seseorang yang ingin meminjamkan uang. Saya punya uang 100 juta. Saya pinjamkan ke kamu, tapi kamu balik ke saya 120
20 juta juga. Dalam pemahaman orang yang tidak paham, ini dua gambaran yang sama. Padahal apa? Berbeda. Kenapa berbeda? Yang pertama disebut akal jual beli, yang pertama tidak ada jual beli. Hutang piutang. Maka lebih jelas kita sebutkan bahwasanya di dalam menjual beli di situ ada badrul juhud, ada upaya kita tanya nawar udah 120 juta atau 110 juta. Di dalam hutang piutang nggak ada lagi. Kamu bayar kasih 100 juta, kamu bayar 120 juta. Gambaran yang kedua. Ya. Jadi yang pertama di situ ada tahrikul iktisad, dengan jual beli ada ekonomi yang berputar. Di sini dari segi ekonominya. Yang pertama dengan jual beli, saya beli mobil 100 juta, saya jual lagi 120 juta. Di situ ada tahrik al iktisad, ada perputaran ekonomi. Adapun yang kedua, ya, yaitu utang piutang dengan riba, ya, yang menerima manfaat satu-satunya hanyalah orang yang memberi hutang. Gambarnya terlihat sama-sama untung 20 juta, yang satu untung karena jual beli. Kenapa disebut ada perputaran ekonomi? Mungkin dari jual beli mobil tersebut dia pakai kurir mobil, maka kurir mobil itu dapat jasanya lagi, kemudian ada administrasi banknya dan seterusnya ketika misal pakai transfer. Artinya di situ ada perputaran ekonomi. Adapun ketika orang yang memberikan hutang, saya punya uang 100 juta, kamu balikan ke saya 120 juta, siapa yang diuntungkan dalam gambaran yang kedua? Orang yang mendapat, orang yang meminjamkan saja, tidak ada perputaran ekonomi. Maka di sini Allah sebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan akad jual beli dan mengharamkan riba. Walaupun gambarannya sama, tapi sebenarnya atau hakikatnya ada hikmah di dalamnya yang berbeda. Maka sebenarnya kalau dalam masalah kontemporer ini sangat banyak sekali. Yang misalnya saya ingin jual beli taksid kalau bahasa Arabnya, kredit. Nah itu hukumnya gimana? Jual beli kredit, karena dia termasuk dalam, bisa dimasuk dalam jual beli atau dimasuk dalam riba. Ketika seorang mengkreditkan barang miliknya, dia sudah beli, kemudian dia kreditkan. Misalnya saya mau beli rumah, tapi saya nggak punya uang. Saya mau pinjam ke teman saya yang A yang punya uang. Maka si A ini boleh mengkreditkan dengan syarat dia harus beli barang rumahnya dulu. Rumahnya harganya 200 juta. Si A membeli dulu 200 juta. Kemudian menjual ke saya 220 juta. Ini yang diperbolehkan kreditnya. Tidak ada riba. Tapi kalau misalnya yang A kita sebut bank konvensional misalnya. Bank konvensional hakikatnya dia tidak membeli rumah. Tapi apa? Memberikan hutang kepada kita dengan penambahan. Makanya banyak sekarang yang kredit syariah yang mengambil definisi kredit syariah yang tadi saya sebutkan. Ya, karena dalamnya sudah ada riba dan tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf, mungkin agak dikejar waktu, jadi saya agak loncat sedikit. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Kalau tidak terlibat mau banyak memilih Pak. Lalu saya bertanya terkait masalah ini yang memang kita belum paham ya, Pak saja. Silakan kalau itu ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nanya Pak Ustadz. Dulu saya pernah menabung di salah satu bank, Ustadz. Nah, dulu kan pernah saya dapat namanya bunga ya Pak. Bunga itu kan penambahan, ya kan? Tapi waktu itu penambahan itu memang saya nggak terima gitu loh. Nah terus saya kasih orang yang membutuhkan Pak Ustadz gitu. Memang nggak banyak, cuman memang waktu itu saya kasih. Nah, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kan di sini ada penambahan ya, tapi saya tetap kasih misalnya anak yatim atau yang membutuhkan Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Saya ngobrol Ustaz.
Itu lagi barangkali saya takut dulu dia ambil jawab, setelah dijawab ada lagi ya Pak Anand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang masalah pinjam, ya. Ini sangat berhubungan dengan saya. Kurang kadang-kadang Pak, kalau kita mau pinjam, akadnya adalah kita yang menentukan. Misalkan saya mau pinjam uang 100 juta dan dengan itu marginnya kita berikan 10 juta. Jadi pas akadnya adalah kita kembalikan 110 juta gitu kan. Apakah itu disebut riba juga atau tidak kan? Atas dasar yang minjam adalah yang menentukan, bukan yang meminjamkannya gitu kan. Tandanya saya minjam, saya yang menentukan tentang marginnya gitu kan. Situ kan ada perputaran juga gitu kan, ada perputaran perekonomiannya kan gitu. Itu barangkali itu yang sangat mengganjal saya gitu kan, dalam artian selama ini apakah hal itu yang kan sudah sama-sama sama-sama sepakat gitu kan, yang meminjamkannya sepakat dan yang minjam juga sepakat. Barangkali itu yang saya pertanyakan tuh. Coba itu konsultan barangkali, tapi bunganya itu tidak bahkan diberikan kepada orang membutuhkan. Ini mungkin sama makanya memang pinjam uang, tapi yang meminjam jadi yang menentukan apa namanya kelebihannya. ya. Kita jawab jawabannya sedikit dulu ya. Yaitu yang pertanyaan yang kedua, kaidah umum yang kaidah syar'i menyebutkan kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Setiap pinjam atau akad pinjaman di dalamnya ada manfaat, imam manfaat tersebut didapati atau didapatkan orang yang memberikan hutang atau orang yang menerima hutang, maka termasuk riba. Dalam kasus ini ada manfaat yang muncul dari hutang-hutang Bapak, yaitu ada tambahan sebesar 10 juta. Artinya ada orang yang mendapatkan manfaat dari hutang Bapak. Adapun ridho, adapun tahrik al-iqtisad, putaran uang itu tidak berpengaruh selama ada syariat yang menentukan. Jadi disebutkan kalau dalam zaman Nabi ada orang hutang piutang, misalnya dengan hutang piutang dia A meminjam uang B. Karena misalnya A ini meminjamkan uang ke B, yang awalnya si B nggak suka misalnya numpangin dia motor, karena dia punya utang, Pak silakan naik. Nah, kalau misalnya mau menumpangi motor tersebut adalah manfaat dari hutang piutang, maka tidak boleh kita naik. Atau misalnya setiap main ke rumah disering dibawain makanan, itu juga tidak boleh. Karena kecuali dia bawa makanan bukan karena hutang piutang. Misalnya memang sebelum hutang piutang dia sering ziarah ke rumah temannya bawa buah. Tapi sebelum-sebelumnya nggak pernah bawa buah. Tapi karena dia punya hutang, setelah dia punya hutang setiap ke rumahnya dibawain buah. Maka haram bagi kita makan buahnya tersebut kita kembalikan. Karena kaidahnya setiap pinjaman atau hutang piutang dan dalamnya ada manfaat bahwa riba. Nah, dari akad pinjaman ini atau kita sebut akadnya akan merujuk apa itu pinjaman. Misal kasus Shopee Pay. Kemudian misalnya kita naik Gojek, kalau bayar pakai GoPay biasanya ada potongan ya Pak ya. Benar nggak? Atau kita beli Shopee pakai Shopee Pay, kita gratis ongkir ya. Nah, di sini ulama kontemporer berbeda pendapat. Apakah ketika kita menaruh uang di Shopee Pay atau di GoPay tersebut adalah kita meminjamkan uang kepada pihak Gojek itu atau tidak? Barang siapa yang berpendapat atau pendapat yang mengatakan kita menaruh uang di GoPay atau di Shopee Pay adalah pinjaman, maka potongan dapat ongkir, kita dapat potongan kalau naik Grab atau naik Gojek, itu tidak boleh, itu haram. Maka nanti namanya tasawur al-masalahnya di situ. Sekarang banyak ulama berpendapat dalam masalah ini. Ala kulli hal, saya sebutkan mudahnya karena ini masalahnya
bisa lebih dalam lagi, setiap hutang piutang atau pinjaman jaro bihi naf'an, di dalamnya terdapat manfaat, dan manfaat ini bisa didapatkan oleh orang yang menghutangi atau orang yang berhutang, fahuwa riba, ini adalah riba. Ini kaidah umumnya. Adapun soal yang pertama, perjawabannya adalah ada tafsil, ada rinciannya. Ulama berbeda pendapat. Jadi apa hukum harta yang kita sebut ada ribanya tadi Bapak? Apa yang harus dilakukan dalam tanda kutip ini setelah kita ketahui ini riba, artinya kita mengetahui bahwasanya Bapak tadi juga tahu ini riba penambahan ya. Yang pertama adalah yukhriju jami'al amwal, harus dikeluarkan semua uang ribanya, artinya nggak boleh kita manfaatkan. Wa yasrifuha fi masalihil muslimin, dan diberikan untuk kemaslahatan umat muslim. Uangnya penambahannya kasih untuk anak yatim, untuk bangun masjid, itu boleh. Itu boleh, dan ini termasuk dalam takhallus min bab al haram. Ini menghindari dari memakan harta yang haram ya, dan ini bukan termasuk sedekah. Jadi orang yang kayak Bapak tadi mengasih uang ke masjid dan uang riba tadi, tapi dengan syarat Bapak tahu ini haram, ya. Artinya Bapak mengetahui dan taubat, artinya ini saya nggak boleh manfaatin, saya berikan ini ke masjid, dan ingat ini bukan termasuk shadaqatut tatawwu, tetapi termasuk takhallus min amwalil muharramah, menghindari dari harta-harta yang haram. Ini pendapat yang pertama. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah apa-apa yang sisa dari akad riba kamu. Ya. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Yang kedua adalah lebih rinci lagi pendapat yang kedua, yaitu ditinjau dari orang yang mengambil. Fa in kana qabduhu wa ya'lam hurmatar riba, kalau misalnya orang yang ngambil uang tadi yang kayak Bapak dan tahu ini riba dan riba itu haram, Bapak nggak boleh ambil sepeser pun. Wa yasrifuhu fi masalihil muslimin, seperti pendapat yang pertama, diberikan untuk kemaslahatan orang-orang muslim. Adapun ketika seseorang yang mengambil uang tersebut, dia nggak tahu ini riba atau bukan, fa in kana la ya'lam hurmatar riba falahu akhadhuhu, dia boleh ambil uang yang tadi 20 juta. Tapi karena Bapak sudah tahu, Bapak nggak boleh ambil. Ya, dalilnya apa Ustaz? Dalilnya yang membolehkan, atau ketika dia tidak tahu tapi boleh memanfaatkan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Artinya barang siapa yang sudah tahu dari Rabb-nya, fantah kemudian berhenti, falahu ma salaf, maka dia boleh mengambil yang sudah dilakukan akad tersebut. Jadi yang pertama, pendapat pertama ini ketika dia tahu harus diberikan kepada maslahat kaum muslimin. Kalau yang kedua, pendapat yang kedua harus disesuaikan. Kalau misalnya orang yang sudah tahu dia itu riba dan haram, maka tidak boleh diambil, dan pendapatnya mirip seperti pendapat yang kedua. Sedangkan yang mengambil riba tersebut tidak tahu ini riba, maka dia boleh mengambil harta riba tersebut. Ada pendapat yang ketiga, jawazu baqa'il ribawi tahta tasarrufi. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya tahu atau tidak tahu tadi, tahu atau tidak tahunya itu riba atau tidak, maka dia boleh mengambilnya dengan syarat tidak boleh melakukannya lagi. Yaitu dalilnya ma'atlaqin ala taubah an-nusu wa nadam. Jadi misalnya kayak Bapak posisinya sekarang dapat penambahan berapa Pak misalnya? 30 juta misalnya. Melalui pendapat yang ketiga, Bapak boleh ambil 30 juta tersebut dengan syarat Bapak taubat nasuha dan tidak boleh melakukan itu lagi, dan boleh Bapak gunakan uang 30 juta itu. Dan itu tahta tasarruf, Bapak halal gunakan untuk tasarrufat atau amal yang lain. Ini ada 3 pendapat. Wallahu a'lam. Jumhur ulama atau mayoritas ulama lebih merujuk ke pendapat yang ketiga. Ya, karena di sini banyak dalil-dalil yang istiqnas yang menunjukkan dibolehkannya, yaitu ya ayyuhalladzina taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Kemudian faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Kalimat falahu ma salaf di sini adalah dalil diperbolehkan kita menggunakan. Tapi dia harus ada kata fantaha, harus selesai. Dia tobat, gak boleh melakukan akad itu lagi. Namun di sini ada 3 pendapat. Wallahu taala alam. Adapun yang pendapat yang ketiga itu banyak ditarjih oleh banyak a'immah, Ibnu Sa'di, Ibnu Mani', ya, dan Dr. Abdul Karim Al-Fadhil rahimahullah hafizahullah ta'ala. Mungkin itu sih Pak. Ya.
Masih apa itu ya? Cuman yang dari tanam itu udah Iya. Indonesia nggak karena akarnya ya Yahudinya dia menentukan kelebihannya. Boleh. Ya. Jadi seperti yang saya bilang, ridho itu bukan sesuatu yang menghalalkan sebuah akad yang haram, sebuah ridho. Namun sekali lagi, akad atau muamalah yang telah ditentukan oleh syariat kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, setiap akad pinjaman di dalamnya ada kemanfaatan, dan kemanfaatan itu digunakan baik orang yang meminjamkan atau orang yang mendapat pinjaman, maka di situ ada riba. Mau dua-duanya ridho atau tidak, maka itu haram. Sama seperti orang yang berzina, misalnya billah, sama-sama ridho, sama-sama suka, sama-sama mau misalnya, maka tidak menghalalkan bahwasanya zina tersebut menjadi halal. Atau misalnya nikah mut'ah, nikah oh di zaman dulu ada namanya, saya nikahkan kamu, misalnya saya punya anak perempuan, saya nikahkan, kamu utang saya, kamu saya nikahkan anak saya tanpa mahar misalnya, seperti itu. Ya, tidak menjadikan bahwa anak saya juga suka sama kamu, di kalimat ridho di sini artinya ridho atau sama-sama ridho atau kebolehan keduanya tidak menjadikan sebuah akad yang haram menjadi halal. Oh. Maka saya cukupkan untuk kali ini. Maka bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan istighfar bersama-sama 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وارض عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.